Pak Ibu yang luar biasa. Selamat pagi Bapak Ibu yang luar biasa. Selamat malam. Gimana puasa ha- hari ini? Saya berharap kita semua lancar ya. Nah, gimana? Sudah pada buka Bapak Ibu? Saya melihat semua sudah hadir di ruang Zoom SL Raja Wali dan semuanya dalam keadaan yang wow, luar biasa, dahsyat ya. Seperti halnya bisnis Tri Ain Ribbon yang kita tuh harus semangat dan saya melihat bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Iya, yuk yang masih berbuka silakan. Tapi saya izinkan saya untuk sapa-sapa dulu ya. Malam hari ini luar biasa sekali kalau Kota Bandung di tempat saya alhamdulillah nggak hujan ya, nggak hujan. Hujannya tadi pagi itu subuh gitu ya. Bagaimana dengan kota Anda? Apakah masih hujan? Saya lihat di sini Pak Martin dari Purbalingga sedang ada di atas motornya. Hai Pak Martin. Wah, tampaknya nggak boleh diganggu ya. Beliau dengan tanpa tidak ada alasan untuk tidak hadir dalam pertemuan. Ya, semoga Pak Martin sampai ke tujuan dengan selamat ya, Pak Martin ya. Ya, selamat malam juga dengan Ibu Siti Komaria. Apa kabar Bu Siti? Mana salam tiga I-nya? Hai, sudah buka? Ya, ya pasti udah buka ya. Oke, dengan Pak Saprudin. Wow, ini dia ya Pak Kopral. Apa kabar? Salam tiga jarinya. Oke, Pak Rudi Majalaya. Hai Pak Rudi. Apa kabar? Bu Heni masih berbuka. Selamat berbuka Bu Heni. Luar biasa ya. Nah, Pak Agus Nurdin dari Ranca Ekek. Selamat malam Pak Nurdin. Pak Agus Nurdin, selamat malam. Iya, selamat berbuka ya Pak ya. Pak Ridwan di sini dari Bandung. Selamat malam. Pak Asep Suryana dari Sumedang. Selamat malam Pak, luar biasa. Nah ini dia sepasang sejoli yang luar biasa. Bu Rosdiana, selamat malam, semangat pagi dengan Pak Abraham. Luar biasa ya. Sudah berbuka dekat dempet-dempetan terus. Tetap semangat ya, Ibu Pipin Rostika dari Bandung. Selamat malam. Salam tiga jari. Bu Tati dari Bandung juga luar biasa nih orang Bandung ya. Luar biasa semangatnya. Bu Susi Maangger eta dengan lampu dan lampu saja. Bu Susi selamat malam. Ah teka tingali Bu Susi. Terus kemudian siapa lagi nih? Pak Bu Imas dari Garut. Apa kabar Garut? Selamat malam Bu Imas. Bu Ratna. Bu Ratna gimana? Sudah berbuka? Iya luar biasa. Ibu Nur Hayati juga dari Bandung luar biasa. Dan Pak Dede, ini dia leader luar biasa Pak Dede. Apa kabar dari Bandung juga nih ya? Dan Pak Agus. Pak Agus dari Bandung. Apa kabar Pak? Ya, selamat malam. Yes. Wow, dahsyat sekali. Ada Yan Caniago. Ya namanya sih cowok ya, tapi ibu. Sepertinya nih ibu. Ibu Yan apa kabar? Selamat malam, luar biasa. Ya, dari Bekasi. Tetap semangat ya Bu Yan ya. Oke, coba saya lihat di ruangan yang sebelah. Ibu Tati Nurhayati, selamat malam. Terus kemudian, iya luar biasa. Nah, semua udah saya sapa-sapa semuanya. Ibu Ika. Bu Ika, Damang Bu Ika, Ika Kartika Ranca Ekek. Dengan teka iya, teka aos gitu. Ya oke, nggak apa-apa. Ibu Kiki, selamat malam semuanya. Ibu Kokom Komalawati Ranca Ekek. Apa kabar Bu? Selamat malam Bu Kokom. Bu Kokom teh foto atau oh iya di foto. Pak Arif, bagaimana kabarnya Pak Arif? Luar biasa. Iya, dahsyat. Oke, Bapak Paidi juga ya di sini ada. Selamat malam Pak Bapak Idi. Kecilin suaranya. Oke, baik.
Oke, nah Bapak Ibu malam hari ini luar biasa kembali kita bertemu dalam Zoom SL Raja Wali yang saya yakin ini menjadi pertemuan kita ya. Kita sudah mendengarkan apalagi yang kemarin training 5 langkah sukses, pertemuan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam bisnis ini ya. Pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri ya. Oleh karena itu kalau kita masih bisa hadir di pertemuan ini, kita yakin bahwa kita dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Dan kita mau gunakan pertemuan ini menjadi tidak sia-sia gitu ya, tapi menjadi sesuatu yang baik buat kita. Kita akan dengarkan leader-leader yang luar biasa malam hari ini ya. Kita akan dapat motivasi dari top leader kita malam hari ini dan juga testimoni dari seorang yang luar biasa juga. Nah, namun sebelum kita mendengarkan hal-hal yang luar biasa tersebut, saya sendiri yang akan menceritakan ya, saya akan menceritakan bagaimana satu program yang luar biasa yang sudah hadir di hadapan kita ya. Untuk Bapak Ibu yang baru hadir pertama kali di Zoom SL Raja Wali, saya mohon dan kita semua mohon untuk menyimaknya karena dengan menyimak ini terus-menerus ini yang akan membuat bahwa program ini itu ada dalam alam bawah sadar kita. Nah, ketika kita prospek itu tuh kita udah akan menjadi lebih fasih lagi. Baik, saya akan siapkan dulu slide-nya ya, Bapak Ibu. Sebentar. Oke, share. Yes. Nah, Bapak Ibu, di hadapan Bapak Ibu ada gambar yang luar biasa, keluarga yang saya yakin ini menjadi harapan dari kita semua, keluarga yang dahsyat ya, keluarga yang bebas secara finansial. Kenapa? Mereka penuh kebahagiaan, mereka tawa mereka tuh lepas tanpa kepura-puraan. Kenapa? Karena kalau kita lihat secara body language, secara bahasa tubuh, foto itu menceritakan banyak hal. Bahwa keluarga ini bebas secara finansial, bebas eh, secara hutang, ya bebas waktu, bebas pikiran juga. Wah, inilah keluarga yang kita dambakan. Nah, bagaimana untuk kita bisa mencapai keluarga seperti ini, ya, seperti gambaran di bawah ini. Nah, Bapak Ibu, nah satu hal, ya, dulu kita mendengar bahwa menabung itu penting. Untuk menjadi kaya, kita harus menabung, Bapak Ibu, ya. Tapi berjalannya waktu ternyata menabung saja tidak akan membuat kita kaya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena inflasi yang mengikuti ya. Inflasi yang mengikuti dulu 1 gram emas itu bisa 25 perak atau 2.500 mungkin ya kalau dulu zaman kakek nenek, atau katakanlah 25.000 ketika saya masih masih kecil ya, masih kecil ketika usia saya 5 tahun atau itu sekitar 50 tahunan yang lalu gitu ya. Itu 25.000 tapi sekarang sudah hampir 1 juta lebih. Itu menunjukkan bahwa inflasi itu terus mengikuti gitu ya, mengikuti. Kalau kita hanya menabung saja, itu tidak mungkin kita menjadi kaya. Artinya foto yang di depan tuh agak sulit kita bisa capai. Nah, satu hal, tidak hanya menabung saja. Saat ini kita perlu selain menabung, kita juga harus berinvestasi dan berbisnis. Pola yang kedua ini akan membantu sangat banyak untuk membuat gerakan kita untuk menjadi lebih kaya. Karena itu adalah hukum kekayaan. Ya, artinya hukum kekayaannya tidak boleh miskin gitu ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana supaya tidak miskin? Ya kita harus nabung. Nah, tapi menabung saja itu tidak mungkin. Kita perlu berinvestasi dan berbisnis ya, berbisnis. Nah, Bapak Ibu, saat ini inilah berita yang paling baik adalah di hadapan kita ada satu program 3i Network di mana investasi dan bisnis
itu sudah digabungkan dengan menabung. Artinya bola yang bulatan yang biru itu sangat mempengaruhi untuk kita menjadi kaya. Bisa dimengerti ya, Bapak Ibu ya, hukum kekayaan. Yuk kita lanjut. Satu pertanyaan buat kita semua yang ingin menjadi kaya. Seringkali kita harus punya bisnis. Betul, saya katakan setuju banget. Kita harus punya bisnis supaya kita bisa cepat kaya, Bapak Ibu. Nah, tapi ketika kita berbisnis dan gagal ya, artinya kalau kita bangkrut, bagaimana keadaannya? Saya yakin ya, seyakin-yakinnya kalau gagal biasanya modal habis. Orang yang berbisnis harus punya modal dan modalnya itu tidaklah kecil. Sebutkan bisnis apa yang modalnya kecil. Ya, sampai saat ini tidak ada Bapak Ibu. Semuanya gede. Anda buka warung, Anda buka apa bisnis yang terkecil sekalipun minimal 1 juta, 2 juta itu harus ada. Nah, tidak ada yang bisnisnya kecil. Oleh karena itu, kalau gagal dipastikan modal habis. Tapi malam hari ini kami mau menawarkan di hadapan Anda sebuah solusi bisnis dan ini yang sedang kita impikan. Karena ketika kita gagal balik modal, Bapak Ibu ya. Jika gagal balik modal itu cukup membuat kita menjadi tenang. Wah, ini yang saya harapkan ya. Nah, dan ketika kita meninggal dunia dapat santunan untuk ahli warisnya. Kedengarannya luar biasa sekali, sangat indah ya, sangat indah sekali. Sehingga apabila kita menjalankan bisnisnya, Anda punya peluang untuk mendapatkan income 2,4 miliar per tahun. Plus dapat diwariskan Bapak Ibu. Ini yang luar biasa. Yang ketiga ini yang akan membuat Anda melesat ya, melesat menjadi lebih kaya lagi. Ingat hukum kekayaan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara kerjanya? Pingin dong ya kayak kita ya. Kita juga aduh pingin sekali seperti itu gitu loh. Bisnis yang luar biasa seperti itu yang kayak gimana? Nah, ini seperti apa cara kerja bisnisnya? Yuk, saya mau katakan di sini ada PT AJ Sentral Asia Raya yang berdiri 1975 jadi sudah 10 tahun katakan sudah 11 ya. Memasuki 11 tahun Februari kemarin kita sudah rayakan dan ini CAR ada 90 kantor cabang tersebar di Indonesia dan PT AJ Sentral Asia Raya itu adalah member of Salim Group dan diawasi oleh AJK. Siapa di tempat ini yang tidak tahu Salim Group ya Bapak Ibu. Nah, langsung saja 2014 record it. Oke, bentar sebentar. Nah, pada Januari 2014 diluncurkanlah 3i Ribbon. Dulunya 3i Network tapi menjadi 3i Ribbon. Nah, ini bisnis ini diluncurkan dengan ada satu aplikasi Mobis ya, Mobis Network. Nah, ada 3 manfaat yang luar biasa. Yang pertama adalah investment, di mana kita menabung disiplin selama 5 tahun, kemudian pembayaran preminya bisa lewat BCA, Mandiri, BRI, Indomaret, atau Alfamart ya. Sangat mudah dan bisa dicapai dimanapun Anda berada. Ada 5 pilihannya, yang pertama adalah 2 juta, preminya ya Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah 1 juta per bulan. Yang ketiga 700.000 per bulan, 500.000 per bulan, dan yang terakhir 350.000 per bulan. Nah, di sini ada jaminan kepastian 100% uang kembali di tahun ke-7. Ini yang kami sebutkan jika gagal balik modal. Artinya kalaupun tidak gagal juga bahwa uang tabungan kita tahun ke-7 itu akan kembali 100%. Ditambah juga bagi hasil sesuai ketentuan syariah. Nah, Bapak Ibu di sini adalah ada programnya Istiqmal ya syariah.
ada ujrohnya Bapak Ibu. Tahun pertama masih 40%. Yang tahun kedua kita sudah mulai besar jadi 77% dan tahun ketiga 91%. Ujroh itu seakan seperti biaya gitu ya, ada biayanya. Nah, Bapak Ibu, yang manfaat kedua, tadi yang pertama adalah investment, yang kedua adalah asuransi. Ya dong, ini kan kita perusahaannya perusahaan AJ, asuransi jiwa ya Bapak Ibu ya. Nah, asuransi jiwa. Nah, kita akan mendapatkan polis dan di sini karena ada asuransi jiwa pasti ada uang pertanggungannya. Untuk premi 2 juta, kita mendapatkan 120 juta jika terjadi resiko meninggal dunia. Kalau nggak meninggal, ya nggak dapet dong ya. Ini kan semacam payung kita. Nah, untuk 1 juta kita dapat 60 juta, yang 700 dapat 42 juta. Untuk premi 500 kita UP-nya 30 juta dan yang premi 350 UP-nya 21 juta. Nah, berakhir tahun ke-7. Lewat dari tahun ke-7 sudah tidak berlaku lagi asuransinya ya. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga, manfaat yang ketiga tadi yang saya ulang lagi, yang pertama adalah menabung, yang kedua adalah asuransi jiwa, dan yang ketiga I-nya adalah income yaitu penghasilan. Ini yang luar biasanya ya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bisa berpenghasilan dengan cara ajak teman menabung. Toh nggak dosa ya. Ini sesuatu yang baik. Kita menyebarkan sesuatu yang baik. Kakek nenek kita juga ngajak kita untuk harus menabung. Nah, kita sedang mengedukasi masyarakat Indonesia untuk menabung. Nah, Bapak Ibu, caranya adalah daftar di 3i Mobis dengan membeli ID 50.000 saja ya. 50.000 saja, dan ketika kita berhasil mengerjakan bisnisnya, kita mendapatkan bonus setiap bulannya, dan bonus-bonus itu jika bisa diwariskan ketika kita meninggal dunia. 3 hal yang tadi saya sebutkan itulah yang menjawab satu pertanyaan solusi bisnis yang luar biasa untuk zaman now saat ini. Dan 3i Network luar biasa. 3i Reborn luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu, kekuatan marketing plan-nya gimana? Yuk, saya yakin kita semua di sini pingin kerjain bisnisnya, pingin dapat penghasilannya. Nah, izinkan saya ya cerita dengan, nah, untuk yang mengerjakan bisnisnya, yuk saya sarankan, saya arahkan untuk mengambil premi yang 700.000. Kenapa? Karena 700.000 memungkinkan kita untuk mendapatkan bonus di atas 10 juta. Kalau di bawah itu ya paling sampai 10 juta saja. Saya yakin kita semua pingin kaya, bukan? Pingin lebih dari 10 juta. Nah, contoh saya katakan yang putih itu adalah Pak Budi. Pak Budi mengajak 3 orang. Ingat bahwa bisnis kita mengajak orang menabung ya. Nah, Pak Budi mengajak bisnis si A, B, dan C. Bulan depannya Pak Budi akan mendapatkan bonus rekrut dari setiap orang yang 700, artinya yang direkrut sama 700.000. Ini contoh Bapak Ibu ya. 700.000 untuk 700, maka Pak Budi mendapatkan 100.000 sebagai apresiasi dari PT AJ Sentral Asia Raya. Nah, 100 kali 3 jadi 300.000. Bonus elit akan didapatkan ketika Pak Budi bisa mengajak 3 orang atau 3 ID ya. Jadi dengan mengajak 3 orang saja Pak Budi mendapatkan bonus elit besarannya 300.000 lagi. Dan bonus levelnya ini mau level pertama ya, kita main 3 jaringan, maka bonus level tambah 50, total bonus 650.000. Bulan depannya loh Pak Budi dengan syarat udah ujian AAJI dan AASI, bonus itu langsung masuk ke rekening Pak Budi 650.000. Sekali lagi saya mau tanya, bulan depan Pak Budi harus nabung ya.
menabung karena kita nabungnya apa kalau dicicil setiap bulan itu 5 tahun ya Pak Bapak Ibu ya. Nah, bulan depan harus nabung lagi nih. Nah, 700.000. Bukankah di rekening sudah ada 650? Berarti Pak Budi tinggal nambah 50.000 lagi ya. Bisa lewat m-banking atau bisa ke Indomaret atau ke Alfamart. Ingat ya, harus nabung. Kenapa harus nabung? Supaya bulan depannya Anda masih dapatkan bonus. Oh iya, emang gitu? Iya, mari kita lihat. Nah, ke bulan depannya Pak Budi mengajak lagi karena dia banyak teman dan saudaranya. Ya, itu yang biru di bulan kedua Pak Budi ajak. Nah, kita lihat Pak Budi dapat apa ketika mengajak 3 orang di bulan kedua. Nah, di bulan pertama, di bulan kedua terjadi satu omset karena ini 700-an semuanya ya, saya contohkan 700-an. Ada omset 1,4 juta di grup B, 1,4 juta demikian juga di grup C. Lihat, Pak Budi sudah masuk ke posisi tim entrepreneur. Nah, bulan kedua Pak Budi mendapatkan bonus rekrutnya menjadi 600. Loh, kok bisa 600? Ingat, di bulan yang biru itu ngajak 3 sama dengan hitungan yang bulan pertama. 300 bukan? Nah, hebatnya bonus rekrut akan diberikan selama 3 tahun gitu ya. Selama 3 tahun, keren banget. Jadi bonus bulan pertama itu akan ditambahkan lagi ya. Jadi tadi bulan ini 300 tambah 300 jadi 600. Bonus Elite Booster itu harusnya 300 ya. Harusnya 300. Tapi ada program Elite Booster bonus yang bulan kemarin ditambahkan lagi. Lihat penambahannya dahsyat Bapak Ibu. Jadi 600.000 rupiah. Terus kemudian bonus posisi TE-nya 700.000. Bonus level 100.000. Total bonus 2 juta rupiah. Lihat hanya mengajak 6 orang. Ya, mengajak 6 orang bisa dapatkan 2 juta. Pertanyaannya begini, Bu Mei, kalau misalnya Pak Budi bisa nggak dapat 2 juta di bulan pertama? Bisa banget. Dengan cara Pak Budi di bulan pertama ngajak 6 orang saja. Pak Budi akan mendapatkan 2 juta rupiah. Ih, keren banget ya. Nah, yuk kita lihat lagi. Saya lanjut. Bulan pertama tadi 700.000 ya Bapak Ibu. Ya, terus 650. Bulan kedua 2 juta. Ya, 2 juta. Nah, bulan ketiga ini persoalannya. Ternyata tidak ada penambahan orang karena mungkin beralasan mungkin lagi pada puasa gitu ya. Waduh, susah banget gitu ngajak orang untuk menabung. Jadi tidak ada penambahan. Nah, kalau tidak ada penambahan harusnya kan tidak dapat bonus. Ternyata di bulan ketiga lihat apa yang terjadi dengan Pak Budi. Bonus rekrut tetap keluar 600.000 ya. Ingat ini akan diberikan selama 3 tahun. Nah terus kemudian bonus elitnya kan kemarin dapat bonus elit. Nah karena tidak ada penambahan maka bonus elit tidak diberikan. Nah, kalau terus kemudian bonus TE itu tetap diberikan. Kenapa? Karena tetap mereka semua nabung gitu ya. Jadi omset tetap 1,4 juta di setiap grupnya. Maka bonus TE-nya 700.000. Bonus levelnya 100.000. Total bonus 1.400.000. Ketika Pak Budi tidak memberikan penambahan omset, Pak Budi masih tetap diberikan bonus oleh CAR 1,4 juta. Wow, keren banget ya. Bulan ketiga lihat 1,4 juta. Bulan keempat sama juga begitu. Semuanya nabung, tidak bekerja, tidak menambah. Tetap diberikan 1,4 juta. Bulan kelima ditunggu sama perusahaan Pak Budi. Sok Pak Budi 1 tahun ini terus diberikan bonusnya. Lihat, di bulan ke-12 tetap diberikan 1,4 juta. Kita total yuk semua, total bonusnya 16.650.000. Perhitungan dari bulan pertama sampai bulan 12, jadi 1 tahun.
Wow, 16.650.000. Nah, saya mau cerita, waktu Pak Budi bayar premi kan ngambil dari sini ya, dari bonus. Katakan kurangi, artinya 700 kali 12 kan 8 juta. 8 ya, betul. 8.400.000, 8.400.000. Kurangin 16 juta, kurangin 8.400.000. Masih bersisa 8.250.000. Waduh, Bapak Ibu bisa tuh buat uang muka apa, beli motor, beli apa gitu ya. Keren sekali bisnis di 3i Reborn ini. Keren ya Bapak Ibu ya. Nah, jenjang prestasi yang ditawarkan oleh perusahaan adalah, lihat, yang entrepreneur ketika Anda join di bisnis ini, Anda tinggal bayar 50.000 untuk ID dan pilih premi berapa yang Anda inginkan. Terus kemudian saya mulai dari yang nomor 10, sekarang 9, Smart Entrepreneur. Ketika Anda bisa mengajak 3 orang, Anda mendapatkan Elite Booster. Dan ini terakumulasi menjadi tim entrepreneur ketika bisa mencapai 1,4 juta di setiap grupnya, seperti yang tadi saya ceritakan. Ini bonusnya 1 sampai 2 juta Bapak Ibu ya. Nah, leader entrepreneur itu ketika bisa mencapai 4,9 juta di setiap grupnya, hampir 5 juta. Ini bonusnya 2 sampai 4 juta. Saya mau katakan untuk tim entrepreneur dan leader entrepreneur itu cukup banyak di SL Raja Wali. Ya, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana di grup WA itu banyak sekali kenaikan-kenaikan posisi, khususnya di bulan Januari dan Februari kemarin. Dahsyat, keren ya. Terus kemudian kita lanjut lagi, terjadi akumulasi omset tuh di 15 juta di setiap grupnya. Anda sudah masuk ke bronze entrepreneur ya, dengan bonus sekitar 6 sampai 10 jutaan ya, 8 jutaan ini bronze entrepreneur. Atau misalnya kalau tidak seimbang bisa 7 juta, 15 juta dan 23 juta. Ini bonusnya keren banget ya. Banyak sekali bronze entrepreneur di SL Raja Wali, Ibu Maria, Bu Ine, Pak Arif, ya, Pak Martin, ya, itu banyak sekali yang Pak Rudi gitu ya, banyak sekali, luar biasa. Nah, saya lanjut lagi, silver entrepreneur ketika kita bisa mencapai 50 juta di setiap grupnya Bapak Ibu. Wow, keren sekali. Atau 25 juta, 50 juta, dan 75 juta. Ini bonusnya sekitar 11 juta sampai 18 juta. Wah, ini ada Kosugi, ada Ibu Titi, ada juga eh, Pak Ajang gitu ya, Pak Ajang yang luar biasa. Nah, itu dia. Yuk kita naik lagi ke 100 juta di setiap grupnya. Anda sudah masuk Gold Entrepreneur ya, dengan bonus 30 juta. Dan hebatnya, berita baiknya, ketika kita bisa mencapai Gold Entrepreneur dan mempertahankannya, maka Anda mendapatkan bonus plus 30 juta juga. Jadi hampir 60, 50 sampai 60 juta. Wah, keren banget ya. Nah, terus kemudian, nah ini Diamond Eksekutif ketika kita bisa mencapai 200 juta di setiap grupnya, atau 100 juta, 200 atau 300 juta, ini bonusnya sekitar 50 juta. Dan ini sudah dicapai oleh top leader kita, yaitu Eri Beniarti. Kemudian saya lanjutkan lagi ya. Ini terakumulasi Bapak Ibu ya. Omsetnya terakumulasi. Kita bisa bekerja sama dengan semua mitra kita di bawah kita, jaringan di bawah kita. Nah, kalau bisa menciptakan 400 juta di setiap grupnya, Anda sudah mencapai Royal Eksekutif. Ini sekitar 90 jutaan per bulannya. Wih, keren banget ya. Dan yang paling hebatnya adalah impian kita adalah King King atau Queen ya, dengan pencapaian 800 juta di setiap grupnya, atau 400 juta, 800 juta atau 1,2 M, itu dengan bonus 200 atau sampai 300 juta. Itu yang saya katakan tadi di slide pertama, slide kedua, bahwa bisnis ini punya peluang untuk kita bisa mencapai penghasilan
2,4 M setiap tahunnya. Oh, keren sekali. Nah, bagi Anda, apa yang Anda inginkan? Mana posisi yang Anda inginkan? Tinggal capai dengan Anda bersama tim di bawah Anda. Oke, keren sekali ya. Nah, demikianlah paparan tentang uh, 3i Ribbon yang luar biasa. Dan saya dengan Mailing Christina sampai jumpa di puncak kesuksesan. Be a king. Oh, luar biasa. Nah, itulah Bapak Ibu tentang sekilas, sekilas tapi dahsyat lah ya. Sekilas tapi dahsyat tentang 3i Ribbon yang luar biasa yang sedang kita kerjakan hari-hari ini. Nah, inilah yang akan membuat finansial kita lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi, dan diharapkan bahwa kita menjadi bebas finansial dan bebas waktu. Bapak Ibu yang luar biasa, itu yang tadi saya ceritakan tentang teorinya gitu loh. Kita kan perlu pembuktian, betul ya? Pembuktian itu sangat penting dan di hadapan kita saat ini sebentar lagi di hadapan Bapak Ibu akan hadir seorang wanita yang luar biasa. Saya harus cerita dulu ya bahwa beliau ini dulunya adalah eh, seorang pengusaha loh, pengusaha wedding organizer ya. Kalau dulu waduh yang namanya WO keren banget, 20 tahun Bapak Ibu, 20 tahun. Artinya beliau sudah tahu lah seluk-beluk bagaimana menyelenggarakan acara-acara pernikahan atau apapun itu dan beliau saya yakin sukses sekali gitu. Tapi kenapa eh, ibu ini bisa melihat bahwa 3i Ribbon tuh ini keren banget gitu. Hingga saat ini beliau bisa jatuh hati di 3i Ribbon dan mengerjakan bisnisnya dan mencapai posisi tim entrepreneur dengan bonus yang tadi saya katakan 1 sampai 2 juta bahkan mungkin 3 juta. Yuk kita dengarkan bagaimana ibu rumah tangga yang punya 2 putra ini bisa berjibaku dengan bisnis yang luar biasa ini. Yuk kita panggilkan dengan luar biasa. Ibu Rahmi Devianti. Silakan Bu. Bu Devi. Loh, Bu Devinya kemana ya? Bu Devi, bisa dengar saya? Ya. Oke, Oke, selamat malam Bu Devi. selamat malam Bu Melin. Iya, cantik sekali Bu Devi hari ini. Sudah buka puasa ya Bu ya? Alhamdulillah ada. Amin. Ya, silakan Bu. Ceritakan kepada kami tentang bagaimana Anda bisa melihat 3i Ribbon menjadi peluang yang luar biasa buat kita. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan saya dengan Devi dari Bekasi. Mungkin sebagian besar sudah mengenal saya karena saya sering bolak-balik ke Bandung sejak bergabung dengan PCR. Nah, memang sebelumnya saya pernah punya bisnis ya, yang akhirnya karena COVID itu terpuruk. Kemudian dengan berjalannya waktu, saya dikenalkan oleh teman saya, dikenalkan di 3i Ribbon ini. Yang presentasi waktu itu Pak Martin dari Purbalingga. Kita video callan bertiga dan 2 hari kemudian saya bergabung, Pak Martin closingin saya. Ya sedikit upline saya setelah saya diceburin di 3i Ribbon ini entah kemana dia menghilang ya. Dan saya berjalan konsultasi dengan Bu Eri, Pak Maman, dan Pak Martin. Dan kebetulan ketika itu ada kendala musibah, saudara saya sakit kanker dan saya harus dampingin ibu saya eh, di rumah sakit terus karena ibu saya udah 75 tahun, jadi saya harus temenin dari pagi sampai malam dan itu terkendala ya untuk presentasi. Nah, waktu ulang tahun 3i Ribbon yang ke-10, saya hadir bersama suami saya. Suami saya kan tidak tahu kalau dia sudah saya gabungkan ya ketika itu. Dan alhamdulillah puji syukur kebetulan dapat reward door prize cruise. Eh, nah setelah itu walaupun suami saya nggak aktif, tapi dia mendukung saya
Walaupun saya sendiri bolak-balik kemana aja sendiri karena dia masih fokus kerja. Dan untuk teman-teman semua, walaupun tanpa leader, tetaplah belajar, tetaplah punya semangat, tetaplah punya impian untuk sukses karena bisnis ini bisnis masa depan kita bisa bersandar di sini. Kalau bisnis konvensional bangkrut, yang ada kita tinggalnya utang dan kita harus beresin semuanya. Sedangkan di sini modalnya tidak ada, hanya 50.000 dan uang kita masih utuh. Jadi tetaplah teman-teman jangan patah semangat walaupun tanpa leader, jalan terus gitu. Karena masih ada di atasnya lagi yang bisa konsultasi, masih ada lagi yang di atasnya lagi, masih ada lagi yang di puncaknya Bu Eri yang mau meluangkan waktu untuk konsultasi. Kita pernah nongkrong di pinggir jalan di Gelayel di nongkrong di sama Bu Eri ya sampai malam jam 2 pagi gitu ya. Walaupun saya termasuk lama ya. Nah, saya bergabung di PCR inilah adrenalin saya terpacu ya. Eh, ingin berhasil gitu. Karena kemarin-kemarin tuh udah ada aja gangguan-gangguannya ya Bu Melin ya. Walaupun saya udah berusaha untuk ini tapi tetap aja nggak fokus gitu. Nah, suami saya udah berangkat terus gitu. Tetap saya masih sendiri Bu Melin karena kerjaannya dia waktunya nggak bisa ditinggal gitu. Walaupun di rumah tetap masih kerja. Tapi dengan izinnya saya bisa ke Bandung, saya bisa kemana-mana itu alhamdulillah juga gitu. Nah, dengan bertemunya dengan api besar itulah membuat kita semangat. Walaupun saya sendirian dari Bekasi ke Bandung, tapi saya punya harapan besar. Nah, akhirnya akhir November itu saya bergabung di PCR. Saya berhasil dapat TE di Januari untuk kualifikasi National Leadership Training di Februari. Itu saya sangat bersyukur sekali saya bisa mengikuti training yang nasional yang luar biasa. Itu sangat saya bersyukur sekali. Saya selalu apa namanya? Aduh, sekarang saya selalu, aduh, gimana ya bisa nggak ya? Aduh, saya harus bisa gitu. Saya harus bisa gitu. Walaupun mungkin proses saya agak terlambat ya karena masalah gitu ya. Karena ada tante saya meninggal, saya kejarin kemarin itu AAJ-nya suami saya supaya bisa berangkat cruise. Gitu baru saya masuk di PCR ini November. Dan sampai sekarang insya Allah saya mudah-mudahan bulan depan saya bisa mencapai leader entrepreneur. Dan itu sedikit kisah saya ya. Jadi teman-teman jangan merasa sendiri gitu. Tetap maju, tetap karena ini bisnis kita gitu. Tidak usah berharap sama leader gitu. Walaupun upline kita tidak ada, tapi di atasnya masih ada. Ya, luar biasa sekali ceritanya ya, testimoninya. Lihat, begitu terharunya Bu Devi melihat bahwa bisnis ini betul ada duitnya ya Bu ya. Kalau Ada. boleh tahu berapa bonus terakhir atau bonus TE yang Ibu dapatkan? Saya masih kecil Bu, 1 sampai 2 juta. Dan Iya, banyak betul juga ya. yang pada macet-macet juga Bu. Iya, nggak apa-apa Bu, sabar Bu, sabar. Bisnis ini luar biasa harus Saya sabarnya kalau ya. mau ceritain kayak terharu gitu Bu. Iya, Karena pasti. dengan semangat itu eh, anak-anak saya selalu bilang sukses ya Bun, sukses ya Bun gitu. Sukses ya Betul. Bun gitu. Kalau saya mau berangkat sukses ya Bun gitu. Iya. Aduh, jadi ikut terharu ya Bu ya. Jadi Artinya didoakan saya seluruh sampai keluarga. eh, eh, ya Hmm. ada harapan lah buat buat Iya. saya di sini. Dan ini bisnis bisa saya sandarkan lah buat hari tua saya. Karena saya kan sekarang aja udah 52 tahun ya Bu. Untuk 7 tahun ke depan menjelang 60 kan saya harus ada persiapan ya Bu ya dari sekarang. Karena saya bukan orang anak muda lagi, cuman semangat saya yang masih muda. Is, mantap. Saya bisa Mantap. sampai di rumah Bu Eri, padahal baru pertama kali saya nginjekin Bandung itu, pertama kali itu. Mm-mm. Waktu 2 kali pertama itu saya memang nginep di rumah Bu Eri, itu Iya. bisa konsultasi sama Pak Ajang sampai jam 2 pagi. Senang sebenarnya
tidur di rumah Bu Eri. Tapi belakangan memang saya pulang pergi karena apa namanya, saya juga harus ada kerjaan yang harus dikerjain dulu gitu. Betul. Tapi saya sangat berterima kasih dengan Bu Eri dan Ko Sugi. Terima kasih juga dengan Ko Martin, Pak Maman, dan upline saya walaupun sudah tidak ada, saya juga terima kasih juga gitu. Walaupun saya diceburin terus ditinggalin ya, tapi saya kenalkan ini, saya sangat berterima kasih juga pada beliau. Walaupun sempat tadinya kesel ya Bu Melin ya. Dan Iya, di situ saya belajar, belajar, oke. belajar karena saya tidak bisa mengenal, saya harus bisa presentasi sendiri karena leader leader saya sangat jauh ya. Karena ketika waktu itu pengalaman ketika saya ada mau presentasi online, Pak Maman nggak bisa, Pak Martin nggak bisa, dan Bu Eri juga banyak ininya. Dan ketika itu orang yang sudah janjian besoknya udah tidak mau lagi, Bu. Nah, dari situ saya harus bisa sendiri, harus bisa belajar sendiri presentasi. Iya. Gitu. Jadi begitulah. Jadi ada kita jadi terpacu untuk menjadi lebih pintar. Yes. Penolakan itu biasa lah ya. Gitu. Yes. Penolakan itu membuat kita jadi lebih pintar. Jadi jangan pasrah, apa jangan berkecil hati dengan ditolak berkali-kali. Iya, betul, ya. Jadi Bapak Ibu tadi sudah dengarkan bagaimana luar biasanya Bu Devi menceritakan. Ingat bahwa ini adalah bisnis saya, ya. Kalaupun harus ditinggalkan oleh apa yang ngajak gitu ya, leadernya. Bapak Ibu jangan merasa kecewa, jangan merasa jadi hopeless, tidak. Lihat di atasnya ada leader yang aktif nggak? Kalau ada itu Anda sangat terbantu. Bu Devi aja jauh dari leadernya, tapi melihat bahwa bisnis ini menjadi peluang di mana 7 tahun, 8 tahun ke depan itu harus menjadi sesuatu penghasilan bagi kita ya. Seorang wanita tuh harus financial eh, harus berdiri sendiri Financial, secara finansial gitu ya. Luar biasa sekali Bu Devi. iya, Pokoknya Bu Devi sudah cukup membuat kita nih kebakar nih ya. iya, Khususnya ibu-ibu, ayo semangat. Pasti kita iya. harus Kita kan nggak bisa ngarepin duit suami terus ya, Bu. Karena saya memang biasa betul, punya duit juga sendiri betul gitu. sekali. Nggak enak kalau minta-minta, Bu. Betul. Nah, itu betul ya. Yuk dengar ibu-ibu apa yang kata Bu Devi Dan ya. saya Tidak waktu enak. bergabung ini tidak bilang sama suami, Bu. Oh, Heeh. ya padahal Suami sama-sama saya 3A ceburin ya. di, ya, karena pasti ada penolakan pastinya. Ya, pasti. Karena dia udah trauma dengan salah satu asuransi juga. Dan saya Pasti. ceburin di acara milad yang ke-10 tahun itu, baru dia terbuka hatinya, matanya gitu. Heeh. Lihat memang ini benar gitu. Dan Ih, akhirnya dia dapat rezeki berangkat cruise, memang iya. diakuin, tapi memang belum bisa total, belum bisa bersama-sama saya. Kadang-kadang saya ngiri juga yang datang suami istri, tapi saya berbesar hati, saya bisa sendiri. Yes, betul. Pokoknya Bu Devi, buktikan saja bisnis ini pasti suaminya akan ngikutin gitu ya. Jadi ini Dan tergantung pembuktian saya aja. sudah jatuh cinta di Tri Air Ribbon ini. Asik, yang jatuh cinta, tepuk tangan buat Bu Devi yang sudah jatuh cinta ya. Sama seperti kita, ayo cintai bisnis ini, lakukan dengan sungguh, maka Anda akan mendapatkan manfaatnya. Oh, terima Iya, kasih sekali ya Bu Devi, iya, luar biasa sekali testimoninya. Ini cukup membuat kita iya. melihat ada satu sisi bahwa siapapun kita, yuk kerjakan bisnis ini dan ini baik untuk kita masing-masing. Udah Jadi usia, teman-teman tetap aja yes, maju, walaupun iya, tanpa leader, betul. tetap aja maju. Iya, tetap semangat tuh. Ayo, kata Tetap Bu Devi, tetap semangat. semangat. Sekali lagi terima kasih Bu Devi. Semoga cepat naik posisi ya Amin, di amin, LA amin, ya Bu ya. amin, amin. Kita harapkan nanti Makasih Bu cerita Melin. lagi ya, testimoni di Zoom Kalau cerita berikutnya. maunya nangis, Oke. Bu. Iya, terima kasih sekali untuk testimoninya. Sekali lagi, terima kasih untuk Bu Devi. Makasih Bu Melin. Selamat Sama-sama Bu malam. Devi. Mohon tolong di mic-nya di mute saja Bu. Oke, Oke. baik. Eh, nah itu kan luar biasa sekali ya. Kita dengarkan testimoni yang luar biasa. Aduh, pinginnya jadi
menangis gitu ya. Bu Devi tadi menangis jadi ikut pengen menangis. Tapi apapun itu mengingatkan kita semua, ayo siapa kita, di mana kita, di sini sudah ada peluang, yuk kerjakan dengan luar biasa. Dan malam hari ini Anda akan juga dimotivasi oleh seorang yang luar biasa, yang saya yakin malam hari ini menjadi malam yang bukan biasa-biasa saja, tapi kita akan mendapatkan semangat yang lebih dahsyat lagi dari seorang yang luar biasa, yang saya kagumi, yang saya wow kalau udah lihat beliau ini ya. Nah, seorang ibu rumah tangga. Wah, kalau udah cerita dulunya, gitu ya. Cerita dulunya, duh, membuat kita semua jadi nangis Bombay. Tapi malam hari ini, apapun yang beliau katakan, yuk kita simak, kita sikapi, dan kita responi. Ini menjadi semangat untuk kita mengerjakan bisnis yang luar biasa. Top leader kita, eh, Diamond, ya, Diamond entrepreneur yang luar biasa akan hadir di tengah kita. Yuk kita beri tepuk tangan yang luar biasa. Ibu Eri Beniarti, silakan Bu, selamat malam. Selamat malam Bu Melin, terima kasih banyak teman-teman. Wah, malam hari ini luar biasa. Saya langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Ah, dahsyat ini, saya punya Sri Kandi dahsyat ya. Harusnya kalau misalkan Anda yang belum pernah mendengar presentasi dari tentang 3i Ribbon, harusnya langsung join gitu ya. Karena presentasi tadi luar biasa banget yang membuka. Tidak ada yang salah dengan menabung, tidak ada yang salah dengan membangun bisnis gitu ya. Tadi yang Bu Devi juga bilang gitu bahwa beliau umurnya sudah 52, deket kita Bu Devi, berarti umur kita ya kan sudah bukan waktu yang bermain-main lagi, sudah bukan waktu yang coba-coba lagi, dan memang ada sesuatu yang harus kita persiapkan ya di masa-masa yang sudah tidak mudah dan tidak mudah gitu ya. Ya, 3i Ribbon adalah solusi buat banyak orang, teman-teman. Dan 3i Ribbon 11 tahun yang lalu menjadi solusi buat hidup saya dan keluarga saya. Ya, saya pun memulai bisnis ini dengan situasi yang tidak mudah. Tapi ya tidak ada pilihan. Ya, kalau orang punya duit, punya banyak pilihan. Kalau orang nggak punya duit, nggak punya pilihan, teman-teman. Saya hanya melihat apa yang ada di hadapan saya, itulah kesempatan yang Tuhan berikan buat saya. Karena Tuhan tidak akan merubah hidup suatu orang. Tuhan tidak akan merubah hidup suatu kaum bila kaum itu tidak mau merubahnya. Begitu teman-teman. Oke. Slide saya sedang OTW, teman-teman, bersabar ya. Setiap orang ada batasannya. Dan setiap orang sukses adalah orang yang bisa menembus batasnya. Saya masuk ke materi ini, teman-teman. Kalau Anda lihat para pragawati, para foto model yang berjalan di atas catwalk, badannya kuyus-kuyus, cantik-cantik gitu ya. Nah, untuk mereka bisa sekurus itu, untuk mereka bisa secantik itu, ada hal yang harus mereka bayar. Dan terkadang bayarannya mereka tidak murah gitu loh. Mungkin skincare-nya aja udah banyak banget. Mungkin harus menahan sakit gitu ya karena operasi plastik. Mungkin saja, bukan mungkin, pasti diet. Itu pasti diet gitu ya. Karena kalau misalkan model kayak saya, foto model, nggak ada cocok-cocoknya gitu ya. Karena badannya udah melebar ke kiri dan ke kanan. Tapi seorang foto model biar kelihatannya dari top to ya, dari atas sampai bawah itu cantik gitu ya. Jadi harus diet gitu loh. Dia harus diet, dia harus mengorbankan keinginannya gitu ya. Nah, begitu juga dengan para atlet. Atlet ya, seorang atlet badminton atau seorang atlet yang berlari 100 meter gitu ya. Kan ada perlombaan lari 100 meter gitu ya. Nah, orang lari 100 meter itu kira-kira berapa detik tuh kalau juara dunia?
Itu tidak lebih dari 10 detik loh teman-teman. Bayangin, tidak lebih dari 10 detik. Itu ya benar, kayak gitu. Enggak. Nah, untuk dia bisa lari sampai 100 meter dalam waktu 10 detik, itu bukan dia belajar di satu hari. Dia belajar harus berbulan-bulan. Dia harus melatih badannya, melatih raganya. Dia harus bangun pagi, dia harus siap-siap, dia harus latihan tiap hari berjam-jam. Bukan 10 detik. Enggak. Dia harus berjam-jam ada di lintasan lari. Jadi untuk menghasilkan 10 detik itu ada batasan-batasan. Maaf. Ada batasan-batasan. Sorry. Maaf, kering banget saya. Ada batasan-batasan yang harus dia lewati. Batasan tentang malas, batasan untuk menahan lapar, batasan untuk menahan lelah gitu ya. Nah, setiap orang tuh punya batasannya masing-masing. Tapi saya kasih tahu Anda bahwa tidak ada orang sukses yang tidak pernah menembus batasan dirinya. Kita lihat nih, batasan-batasan apa saja yang ada di dalam diri kita ya, karena setiap orang punya batasan-batasan tertentu. Yang pertama adalah batasan pikiran. Jaga pikiranmu untuk tetap jernih dalam situasi sulit. Ini tidak mudah, teman-teman. Ini tidak mudah. Saat saya memulai bisnis ini di 11 tahun yang lalu, itu kepala, pikiran itu nggak bisa bernegosiasi dengan badan. Nggak bisa, teman-teman. Dengan saat saya berpikir bahwa ini keadaan sulit, gila, saya udah miskin 12 tahun, semua pikiran jelek ya, itu nempel. Jadi tahu badan kita kan kayak magnet. Anda adalah apa yang Anda pikirkan, gitu loh. Saat kita selalu berpikir masalah, dan saat itu saya dan Coach Sugi itu terjebak dalam masalah, terbelenggu dalam masalah, terpenjara dengan masalah. Bukan berarti kita tidak mencoba banyak hal, enggak. Kita sudah mencoba banyak hal gitu loh. Karena siapa sih yang mau ada dalam situasi yang bayar listrik 82.000 aja nggak bisa. Yang bayar uang sekolah nggak bisa. Yang anak disebut gembel. Nggak ada yang mau di situasi seperti itu. Yang harus ngutang ke warung buat makan. Nggak ada yang mau. Orang kita terjebak di situasi yang seperti itu gitu loh. Nah, salah modal kita nggak punya. Kalau saya punya modal, mungkin udah usaha gitu loh. Umur sudah banyak, umur sudah tidak memungkinkan lagi kita untuk bisa melamar kerja. Gini, satu-satunya yang saya punya adalah pikiran, adalah mindset positif, gitu loh. Dan saat itu saya setengah mati untuk berpikir selalu positif. Di sela semua masalah-masalah yang rasanya tidak pernah selesai. Masalah-masalah yang bertubi-tubi gitu loh. Dengan hutang yang 1 miliar gitu ya. Itu masalah tuh banyak teman. Banyak. Cuman saya tahu satu hal. Bahwa Tuhan tidak akan mengubah hidup suatu kaum bila kaum itu tidak mau merubahnya. Dan pikiran kita adalah medan peperangan. Gitu loh. Itu yang saya tahu. Pikiran adalah medan peperangan. Saya mau menangin medan peperangan saya, atau saya mau kalah. Karena saya nggak punya modal, saya nggak punya pengalaman, ya saya tinggal kuat-kuatin berpikir positif aja. Gitu. Artinya di sini saya melewati batas, kasarnya saat itu ya semua pikiran saya negatif, minder, skeptis, jelek semua. Tapi saya harus beyond gitu.
Saya harus di atas semua itu. Saya harus memenangkan gitu ya. Karena you are what you thinking. Apa yang kamu pikirkan tentang kamu, itulah yang akan terjadi terhadap diri kamu. Saya berpikir miskin, maka miskinlah yang terjadi di dalam hidup saya. Saya berpikir tidak bisa, maka nggak akan ada yang bisa. Saya tidak yakin bahwa saya bisa sukses. Saya pun tidak bisa presentasi ke orang. Itu teman-teman. Jadi saya melampaui semua hal. Saya melanggar batas-batas pikiran saya yang secara manusiawi. Yang secara manusia itu negatif, itu skeptis, itu jelek semua. Saya harus lawan itu. Saya melampaui batas itu gitu. Karena saya ingat keluarga. Keluarga saya nggak boleh susah gitu. Tadi Bu Devi tidak cerita. Tapi Bu Devi pernah cerita sama saya. Setiap kali beliau untuk ke Bandung, maaf ya Bu Devi, saya ceritain ya, bahwa Bu Devi pun adalah seseorang yang sudah melampaui batas gitu loh. Saya mau ceritain, saya minta maaf, tapi saya yakin percaya bahwa Bu Devi itu pejuang. Setiap kali kalau Bu Devi mau ke Bandung, dia tidak ada uang buat pergi ke Bandung, teman-teman. Kalau Anda berpikir bahwa orang yang bisa bicara sekarang, orang yang bisa motivasi sekarang, itu adalah mereka yang baik-baik saja. No. Kami tidak memperlihatkan air mata kami. Kami tidak memperlihatkan keputusasaan kami. Bu Devi pun tidak bercerita bagaimana dia ke Bandung, dia nggak punya duit. Di hari besok harus ke Bandung, di hari itu dia tidak punya duit. Tapi karena dia yakin, dia niat, dia niatkan, dia semangatkan, ada aja rezekinya. Dia bisa pergi ke Bandung, naik travel, dan ada aja duitnya. Nah itu karena pikiran Bu Devi itu gitu loh. Yang merangsang segala hal positif masuk ke dalam hidupnya. Itulah teman-teman. Kita adalah apa yang kita pikirkan gitu loh. Jadi kalau Anda sibuk dengan masalah, masalah itu akan bertubi-tubi datang kepada Anda. Anda mengeluh, Anda bilang gak bisa, gak mungkin gua sukses. Gitu ya. Saat tetangga bilang, apa? Lu mau 200 juta? Bisnis gimana? Bisnis gimana? Puluhan juta. Bayar aja utang lu ke gua. Ngomongin duit puluhan juta. And then kita tuh langsung nyalinya ciut. Selesai. Bahkan kita kebawa sama cara berpikir dia yang jelek. Wah, teman-teman, saya sangat ingin kita semua sukses. Tapi satu-satunya cara untuk bisa sukses adalah kita harus melewati batas pikiran kita. Jangan sampai orang lain bisa mendikte hidup kita dengan kata-kata dan komentar mereka. Itu loh teman-teman. Jangan biarkan orang lain yang gagal itu mendikte masa depan kita, teman-teman. So, teman-teman, lewati batasan-batasan ini, jadilah pribadi-pribadi pemenang, selalulah berpikiran positif karena Anda adalah apa yang Anda inginkan. Seperti Allah bilang, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadilah tetaplah berprasangka baik, maka Allah pasti izinkan apapun yang terbaik yang Anda mau pasti terjadi di dalam hidup Anda, ya. Yang kedua, ya, manusia mempunyai batasan. Selain manusia itu membatasi pikirannya, dia pun membatasi fisiknya. Aduh, maaf ya. Lagi puasa, aduh lemes gini. Boro-boro gua mau ngomong, aduh kering banget nih. Itulah teman-teman. Atau apalagi, aduh gua lagi sakit kepala banget. Aduh gua lagi flu banget ini. Aduh hari ini mah gua gak datang online dulu, gak masuk online dulu, gua pusing. Saya mau istirahat dulu. Atau saya gak bisa ke BOP dulu karena lagi pegel-pegel banget. Itu teman-teman. Padahal di bisnis ini Anda tidak harus jadi gimana banget gitu untuk bisa. Maksudnya gini, Anda tidak harus kehilangan nyawa di bisnis ini. Anda prospek tuh nggak akan ngebikin Anda meninggoy gitu loh.
paling orang akan bilang ke Anda seperti ini, nanti ya saya pikir-pikirkan dulu, nanti ya saya ngomong sama suami dulu, nanti ya saya ngomong sama istri dulu, nanti ya kalau habis lebaran, paling diomongin kayak gitu kan. Tapi untuk ngomong aja, hanya untuk cerita aja. Pikiran Anda, balik lagi yang pertama, pikiran Anda udah yang kayak menyamaya, udah mah badan gua lagi kagak enak badan nih, udah itu gua harus ngomong, wah kayaknya si itu mah gak akan gabung lah, males banget saya. Hah? Gitu teman-teman. Yang saya tadi bilang di awal ya, si atlet tadi. Atlet tadi untuk yang cuman berjuang 10 detik, dia tidak berlatih 10 detik. Dia berlatihnya hari-harian, bulan-bulanan, tahun-tahunan. Setiap hari mungkin ada dia di lintasan 5 jam. Dia melampaui batas fisiknya, teman-teman. Ya, banyak terjadi ya saya banyak ngalamin ini gitu. Saya banyak ngalamin ini. Tapi saya tahu bahwa kalau saya bisa tembus batasan saya, hadiahnya pasti lain gitu. Saya banyak ngalamin keajaiban karena saya memang banyak menembus batas yang rasanya saya nggak sanggup gitu loh. Jadi misalkan saya sehari ini ya, saya udah presentasi 15 kali, 17 kali gitu. Oh, itu mah saya udah pengen pingsan. Beneran, saya udah pengen pingsan rasanya. Udah dulu ya, gue boleh nggak sih capek dulu gitu. Gue hari ini gue lanjutin besok deh gitu. Banyak badan saya yang bilang enggak dulu gitu ya. Enggak dulu gitu ya. Tapi saat saya memaksakan sesuatu, saat saya mencoba dipresentasi lagi, saya melanjutkan presentasi saya koordinasi dengan badan saya bilang, ayo Eri, lu bisa, lu bisa, lu bisa. Hey, ternyata rezekinya di sana loh. Gitu. Jadi saya tuh belajar dari banyak pengalaman saya 11 tahun. Kalau saya melakukan sesuatu biasa-biasa saja, ya sesuai dengan ya memang saya sanggupnya presentasi hari ini 2 orang sih. Kalau udah 2 orang badan saya udah capek banget, gitu ya. Saya udah nggak sanggup, kayak udah apa kayak ya, nggak akan sukses. Tapi cobain Anda presentasi sampai gempor, atau enggak teman-teman? Mujizatnya ada di sana, keajaibannya ada di sana. Saya bicara seperti ini karena saya ngerasain, teman-teman. Saya ngerasain banget. Apalagi sekarang nih ya. Sekarang ini kasarnya ya. Saya nggak perlu ngomong kayak gini aja. Nggak perlu ngisi keynote speaker seperti ini. Saya cukup, ya tim aja lah yang presentasi. Saya bilang ke mereka, ayo biar mereka mau belajar, bla bla bla. Saya tetap ditransfer bonus, teman-teman. Kalaupun saya nggak datang BOP offline, saya tetap ditransfer bonus. Seminggu yang lalu, sebelum training 5 langkah sukses, saya tuh nggak bisa jalan, plus sakit gigi, 5 hari, teman-teman. Sampai saya bingung, ya Tuhan, gimana ini gua harus ngomong hari Minggu gitu loh. Cuman saya tetap jaga pikiran saya tetap positif. Saya jaga pikiran saya tetap positif dan saya bilang ke diri saya bisa. Apakah di hari Minggu itu saya baik-baik saja? Enggak. Sama sekali enggak. Saya sangat pusing. Tapi saya tahu ada hadiah yang berbeda untuk seseorang yang melampaui batas kemampuannya. Dan saya sudah mengalami keajaiban Tuhan berkali-kali gitu loh. Jadi saya hanya mau menghimbau teman-teman, kalau Anda melakukan sesuatu ngerasanya masih nyaman, Anda sulit untuk bisa naik posisi. Ya kalau cuman LE aja masih oke. Bronze mungkin masih oke kalau Anda sering rekrut ya. Tapi untuk posisi selanjutnya nggak mungkin. Teman-teman, nggak mungkin. Selama Anda masih sibuk dengan batasan-batasan diri Anda. Batasan cara berpikir Anda, batasan tentang nggak mau capek, nggak mau lelah, Anda tidak akan kemana-mana, gitu ya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah batasan tanggung jawab. Seberapa banyak di sini yang sudah bisa submit? Ya kan? Banyak yang karena masih posisi
TE gitu ya, masih aja yang submit masih apply-nya dengan alasan takut salah, saya sibuk, apalagi saya punya anak kecil, apalagi banyaklah alasannya. Kalau alasan sih Anda cari aja sejuta alasan kan paling pintar, gitu loh. Jadi, tapi kalau Anda berani ambil tanggung jawab gitu ya, yes, ini bisnis saya. Seperti tadi Bu Devi bilang, gitu ya. Bu Devi bilang, dan terima kasih Bu Devi karena apa yang Anda ceritakan, apa yang Anda testimonikan ini semuanya masuk. Beliau berani ambil tanggung jawab. Saat apply-nya malah hilang, apply-nya ngerekrutnya beneran hilang, gitu loh ya. Yang satu memang ada gitu ya di Jakarta juga, tapi terbatas, sangat terbatas juga. Yang satunya di Purbalingga. Akhirnya masalah yang dia temuin saat dia tidak akhirnya dia sadar, belajar dari masalah. Kalau dia nggak bisa, ya dia akan kehilangan rezekinya. Akhirnya apa yang Bu Devi lakukan? Ya dia mengemban tanggung jawab itu. Dia ambil tanggung jawab itu. Kalau saya nggak bisa presentasi, berarti rezeki saya di tangan leader saya. Nah itu, lah gimana kayanya? Gimana bisa sukses kalau rezeki Anda di tangan leader Anda? Artinya kalau leader Anda bisa bantu Anda bisa closing. Kalau leader Anda nggak bisa bantu Anda, akhirnya hanya sumpah serapah yang Anda keluarkan. Leader gue sih kagak mau bantuin. Leader gue mah kayak gitu. Dulu aja di awal-awal, ngerekrut gue manis banget. Pas gue nabung, udah aja dia. Sekarang gue baca apa, balas WA aja lama banget balasnya gitu ya. Nah, saya kasih tahu Anda teman-teman, leader Anda tuh punya di atas Anda ya. Misalkan Bu Devi nih, Bu Devi taunya Pak Maman, Pak Martin, saya. Cuma 3. Iya kan? Nah, Pak Martin punya tim banyak, bukan cuma Bu Devi. Iya kan? Aduh, ini ya. Masih ada yang submit saat lagi KS ya. Hebat banget ya. Nah, upline Anda tuh leadernya lebih banyak. Lebih banyak. Jadi Anda bukan cuma satu-satunya loh Anda tuh gitu ya. Dan selalu berteriak gitu, upline gua nggak mau bantuin, upline gua nggak mau bantuin. Anda lupa mungkin kalau Anda bisa elit sekarang, kalau Anda bisa TE sekarang, kalau Anda bisa punya tim sekarang meskipun bonus Anda belum seberapa misalkan ya, itu kan leader Anda yang bantuin kan bukan Anda. Gitu. Tapi kalau Anda berani ambil tanggung jawab, berani bahwa yes saya harus bisa presentasi, saya harus bisa submit, saya kasih tahu Anda cepat atau lebih cepat bonus yang besar pasti masuk rekening Anda. Karena apa? Bonus itu ya, bonus itu otomatis akan turun seiring dengan sikap Anda yang baik, gitu loh ya. Jadi sikap dulu baru peringkat. Kalau Anda bilang nantilah kalau gua udah jadi bronze, gua baru mau ngomong. Kalau gua jadi bronze, gua baru mau presentasi. Saya kasih tahu Anda tidak akan pernah jadi bronze. Seseorang yang tidak pernah ambil tanggung jawab, dia tidak akan pernah pergi kemana-mana, teman-teman ya. Itu batasan juga ya. Kadang-kadang males untuk, padahal kan ini bisnis Anda, kerjain gitu loh ya. Kerjakan, tapi karena merasa punya upline ya, kenapa gue yang kagak kerjain upline gitu ya. Yuk berani ambil tanggung jawab, jadi orang yang responsibel terhadap diri Anda, terhadap bisnis Anda, cepat atau lebih cepat posisi yang bagus, TLE, bronze, silver pasti akan jadi milik Anda. Dan yang keempat, waktu. Banyak orang yang bilang, saya nggak punya waktu. Apalagi karyawan, maaf nih karyawan ya. Kalau karyawan bilang, aduh gila gue udah capek banget, udah jam 7. Udah jam 7, gue kalau harus ngomong lagi, harus keluar lagi nih, harus cerita lagi, aduh capek banget. Mana besok saya harus masuk lagi gitu ya. Ya, banyak orang yang merasa terbatasi oleh waktu dia gitu ya. Tapi tetap mengeluh dengan keadaan hidupnya. Teman-teman,
Setiap orang dikasih waktu 24 jam. Orang kaya juga waktunya 24 jam. Orang susah waktunya 24 jam. Tetapi kenapa ada orang yang kaya? Karena dia bisa memaksimalkan waktunya dengan sebaik-baiknya, teman-teman. Dan waktu tuh ya, dipakai nggak dipakai, kita tetap nambah umur, teman-teman. Jadi pastikan Anda memaksimalkan waktu-waktu yang Tuhan sudah kasih kepada Anda dengan baik. Karena waktu itu tidak akan pernah kembali. Seperti Bu Devi tadi bilang, saya umur udah banyak. Sama kita Bu Devi. Umur kita sudah banyak. Kalau tidak memaksimalkan waktu yang ada, namanya membangun bisnis kan nggak sebulan 2 bulan langsung sukses. Yang namanya membangun bisnis kan mungkin butuh setahun 2 tahun. Iya kan? Tapi kalau Anda kerjakan itu dengan maksimal, saya yakin percaya. Kalau bonus 30 juta, 50 juta itu pasti masuk ke rekening Anda. Sudah terbukti kok, kurang dari 3 tahun, sudah banyak para king kita yang bonusnya ratusan juta. Saya bisa 14 bulan diamond dengan bonus 50 juta. Artinya lebih ke pemilihan waktu yang tepat. Nah, bagaimana Anda mau memaksimalkan waktu-waktu yang Anda punya? Karena kan kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Iya kan? Apakah Tuhan panggil kita saat kita sudah settle, kalau kita misalkan sudah jadi king, sudah terbangun aset yang hebat, kan bisnis ini bisa diwariskan. Betul nggak? Nah, kita bisa meninggal dengan tersenyum. Tapi apabila Tuhan panggil kita dalam keadaan hutang yang masih sangat banyak, dalam keadaan anak-anak yang masih belum sekolah, dalam keadaan rumah yang masih ngontrak, apa kabar? Yuk teman-teman, batasin, lampaui semua batasan-batasan yang Anda bikin sendiri. Kalau saya bilang sebetulnya batasan-batasan tuh Anda yang bikin. Diri kita yang bikin. Anda tahu nggak? Lawan terhebat, lawan tertangguh yang bisa mengalahkan Anda. Tahu nggak siapa? Diri Anda sendiri. Bukan orang lain, bukan keadaan, bukan situasi, bukan mitra Anda, bukan leader Anda. Anda sendiri. Andalah yang membuat batasan-batasan atas pikiran Anda, atas waktu Anda, atas fisik Anda, gitu ya, dan atas tanggung jawab Anda. Ya, itu saja teman-teman dari saya. Semoga ya di malam yang malam Ramadan ya, malam ya bulan di mana kita ini adalah waktu yang sangat tepat ya untuk bisa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Cobalah kita istiqoroh lagi, berdoa lagi kepadanya, memohon ampun untuk semua yang secara tidak sengaja mungkin kitalah yang menjadi batasan, mungkin kitalah yang menjadi penghambat. Kenapa kita belum sesukses seperti apa yang kita inginkan? Mungkin kitalah yang membuat batasan-batasan yang seharusnya kita bisa terobos, yang harusnya kita bisa tembus. Toh kita dikasih kekuasaan untuk itu. Bahkan Tuhan bilang, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia mendapatkan. Dan saya sangat yakin, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Anda. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut impian Anda. Kecuali diri Anda sendiri. Ayo teman-teman, berjuang. Berjuang buat dirimu. Tembus batasanmu, karena Anda bisa. Anda lebih dari pemenang. Anda hebat. Dan satu lagi yang lebih penting, ada keluarga yang menunggu kesuksesan Anda. Yuk, berjuang yuk. Meminta kekuatan kepada Tuhan. Dan kuatkan juga diri Anda. Ya, karena Anda layak untuk sukses. Saya Eri Beniarti, saya kembalikan kepada MC terdahsyat kita, Ibu Melin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa, dahsyat sekali malam hari ini. Terima kasih Bu Eri. Bapak Ibu, malam hari ini kita diingatkan tentang bagaimana
Kesuksesan itu sebenarnya sudah ada di hadapan kita. Namun, batasan-batasan itu yang terkadang menghambat kita dengan luar biasa. Sekali lagi saya mau ingatkan, hati-hati dengan pikiran kita, fisik kita ya. Batasan-batasan itu kadang-kadang kita terlalu berkompromi dengan hal itu. Dan malam hari Yes, ini Bu Eri betul. luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Bu Eri. Kita doakan Bu Eri Sama-sama. terus dahsyat dan sukses selalu, naik posisi Amin. eh, ya royal ya Bu ya. Royal luar biasa itu jadi satu Sukses untuk kita bersama, Bu yes, Melin. Ya. betul. Sukses buat kita semua ya. Dan untuk kita semua malam hari ini, setelah kita mendengarkan motivasi yang luar biasa, ayo sikapi dengan bagus, dengan responi bahwa apapun semuanya itu tergantung diri kita sendiri ya. Sukses itu dari diri kita sendiri. Kalaupun di sekitar kita menjadi batasannya yang terkadang menghambat kita, ya, kita dengarkan lagi motivasi malam ini, kita renungkan lagi dan kita bawa dalam doa kita. Dan kepada Bapak Ibu yang saat ini bulan Ramadan yang luar biasa, yuk lebih merenung, lebih dalam lagi apa yang sudah kita lakukan dan apa yang menjadi impian kita. Ini saatnya bulan inilah kita bawa segala keluhan kita, segala pergumulan kita dan impian kita ke hadapan Tuhan. Amin ya. Dan buat Bapak Ibu yang terus yang saat ini masih menjalankan puasa, selamat menjalankan ibadah puasanya, semoga lancar dan sukses selalu. Dan malam hari ini acara kita sudah berakhir sampai saat ini. Namun sebelumnya saya izinkan saya foto dulu kita semua ya. Jadi kenangan buat kita 1 bulan, 2 bulan, atau setahun, 2 tahun ini menjadi kenangan di mana kita terus menembus batas, terus hadir dalam pertemuan dan ini menjadi kesuksesan di 2 tahun atau bulan-bulan berikutnya. Yuk, untuk di sini ada 3 layar. Yuk, yang layar pertama di laptop saya mohon kita semua tetap ada salam 3 jarinya. Saya akan ambil fotonya. 1 senyumannya ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Oke, yang layar kedua tetap ya, masih tetap ya. Layar kedua, wow, dahsyat sekali. Mana salam 3 jarinya Bapak Ibu? Salam 3 jarinya dengan senyum yang termanis. 1, 2. Sekali lagi. Oke. 1 lagi ya. Nah, yang ketiga sepertinya pada tertidur. Baiklah, tidak usah, tapi tidak apa-apa saya ini. Oke, yes. Bapak Ibu, fotonya sudah selesai ya. Sudah selesai dan malam hari ini kita akhiri Zoom SL Raja Wali malam hari ini dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa beristirahat hingga besok bisa sahur dengan luar biasa ya dan menjalankan ibadah dengan lancar dan sukses. Saya dengan Meling Christina sampai jumpa di puncak kesuksesan. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Devi dan Bu Eri yang luar biasa yang sudah memberikan nilai dan warna di malam hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Eri. Silakan Bu Eri. Oke, terima kasih Bu Melin. Selalu indah rasanya ya, senang, rasanya keren banget gitu ya. Saya jadi orang terkeren udah Bu Melin kalau yang udah MC ya. Dahsyat banget presentasinya, dahsyat banget. Terima kasih Bu Devi, terima kasih untuk teman-teman semua ya, selalu sehat ya teman-teman. 12 hari lagi mau lebaran, yuk. Bergerak lebih hebat, selalu sehat ya. Dan balik lagi teman-teman, berikan yang terbaik buat keluarga yang Anda cintai ya. Kita akhiri Zoom meeting malam hari ini ya. Selamat malam semuanya. Bye-bye. Terima kasih. Ribon. Dari Bon. Yes, yes, yes. Makasih Bu Devi, Bu Eri. Yes. Yes, ya. Ya, bye.